dari pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, Pak Paulus Ko bersama dengan istri, Ibu Ida Sugiyartiko, saat ini memiliki 2 orang anak bernama Paul Kenichi dan Samantha Michiko. Ya, Pak Paulus saat ini bertugas memimpin Genbi dan terlibat dalam pelayanan youth selama kurang lebih 20 tahun. Wow, luar biasa. Karena di Genbi tentunya beliau banyak terlibat dalam bidang olahraga ya, dan sudah terlibat dari tahun 2000 dan menjadi salah satu fasilitator global di Team Sport Movement dan juga seorang penanggung jawab di Indonesia Sport Partnership. Beliau bersama dengan istri tetap setia melayani di Abalov Industri. Dan tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan Pak Paulus dan juga Ibu Ida untuk memberikan pengajarannya kepada kami. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Pagi Ibu. Ya. Senang sekali hari ini boleh bertemu dengan banyak ya orang tua dan juga guru dari Tunas Bangsa yang ada di Greenfield dan juga yang ada di Serpong. Senang ya, beberapa rekan-rekan kami juga yang ada di sana ya. Senang boleh punya kesempatan untuk boleh cerita, boleh sharing apa yang menjadi kerinduan dari Sekolah Tunas Bangsa bersama-sama membangun ya generasi yang mighty warriors ya, generasi yang luar biasa ya. Nah, pagi hari ini saya bersama dengan istri ya akan sharing apa itu otoritas moral ya. Nah, saya akan share screen dulu terlebih dahulu. Apakah ini sudah terlihat? Masih ada bayangan di sampingnya? Sedikit ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini yang menjadi tema besar dari Sekolah Tunas Bangsa, membangun sebuah generasi yang gagah perkasa. Ya, bagaimana kita melakukannya? Ya, ini sebelum saya mau share sedikit apa yang menjadi visi misi dari keluarga kami ya. Keluarga saya ya, ini kami punya visi misi, kami mau membangun keluarga yang menjadi teladan dan inspirasi melalui pernikahan yang kuat dan pola asuh atau parenting yang berpusatkan kepada Kristus. Ini saya dan istri menuliskan dan kami coba untuk menyarikan apa yang menjadi tujuan kami, keluarga kami ada. Nah, ini kami. Ya, dengan nilai-nilai apa yang kami lakukan dengan nilai-nilai keluarga. Nah, ini nilai-nilai kami yang kami coba tuliskan bersama dengan anak-anak untuk cerita dan apa yang menjadi inti dari keluarga kami. Nilai-nilai yang kami lakukan bersama-sama adalah pertama tentang integritas. Apa yang kami lakukan sama dengan apa yang kami bicarakan dan apa yang kami pikirkan. Ya, kedua tentang mengasihi dan memberi. Ya, anak kami Kenichi bilang begini, orang bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kalau mau mengasihi artinya seluruh dari ayat itu adalah poinnya adalah juga harus memberi. Jadi ketika itu kami menuliskan salah satu nilainya adalah mengasihi dan memberi. Ketiga adalah kerendahan hati dan 4 adalah hidup sederhana. Kesederhanaan menjadi nilai dari keluarga kami. Nah, ini yang kami mencoba untuk tuliskan kenapa kami ada. Ya, kenapa keluarga kami ada dan kami tahu ini menjadi hal yang penting karena apa? Karena setiap keluarga itu adalah gambaran dari di mana kerajaan Allah boleh dinyatakan. Dan di dalam kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam komunitas, kemudian di gereja dan juga untuk kota dan bangsa. Nah, ini kenapa kami ada? Saya tuliskan, saya dan istri tuliskan ini. Ya. Tadi Pak Beta sudah share tentang peran orang tua ya, di dalam keluarga dan terhadap anak-anak. Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal yang penting yang harus dinyatakan
bahwa ada orang tua harus menyatakan kasih, ya kasih tanpa syarat, harus kasih yang benar-benar seperti Tuhan mengasihi setiap kita, dan itu harus dinyatakan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kedua, kita bicara soal otoritas moral, otoritas bagaimana orang tua memperlihatkan bahwa otoritas itu datangnya dari Tuhan, dan kita berotoritas terhadap anak-anak kita, dan anak-anak kita bisa melihat bahwa otoritas itu adalah real. Ya. Kemudian pengembangan potensi itu adalah tugas dan tanggung jawab peran dari orang tua. Ya, bagaimana kita benar-benar bisa menggali potensi yang terbaik dari anak-anak kita, dan kemudian menyatakan identitas kita yang benar. Siapa kita sebenarnya di dalam di dunia ini, di keluarga kita, ya, di masyarakat di mana kita berada. Nah, makanya orang tua harus punya kemampuan, harus bisa menyatakan kasih, otoritas, potensi, dan identitas terhadap anak-anak kita. Ya, kalau Bapak Ibu mau belajar lebih banyak lagi, lebih detail, sangat detail, itu baca buku The World Needs a Father, karangan dari Cassie Carson. Kami belajar dan kami sangat diberkati dengan buku tersebut, dan hari ini diaplikasikan. Hari ini kita belajar bersama-sama menjadi tema utama, tema besar dari Sekolah Tunas Bangsa. Ya. Nah, karena kita hari ini bicara soal otoritas, ini agak sedikit terhalang ya. Ya. Apa itu otoritas? Ya, kita bicara soal otoritas dulu. Apa itu otoritas? Otoritas itu adalah kuasa untuk mempengaruhi atau perintah, ya, atau cara berpikir yang bisa membuat kita berubah cara pandangan kita atau tingkah laku kita. Nah, kalau bicara ini kan apa arti otoritas menurut kamus Merriam-Webster. Nah, kalau bicara soal otoritas moral, kita tahu bahwa otoritas moral tertinggi kita itu datangnya dari Tuhan, Yesus Kristus, yang menjadi otoritas yang tertinggi atas seluruh kehidupan kita, yang punya kuasa. Dan Kristus itu tidak terlihat. Ya, kalau kita mau katakan bahwa saya tunduk di bawah otoritasnya Tuhan, kita tidak melihat ada siapa, mana otoritasnya. Karena kalau bicara soal otoritas, kita akan melihat bahwa otoritas itu bicara soal pribadi, ya. Kita misalnya, saya tunduk dengan hukum lalu lintas, taat kepada lalu lintas. Tidak ada, ya. Kalau kita taat berarti ada polisi di situ yang menjadi pemegang otoritas atas lalu lintas yang ada. Tapi kalau kita cuma aja lampu merah, lampu lalu lintas, saya tunduk kepada hukum lalu lintas. Kalau lampunya merah, saya harus berhenti. Yaitu artinya tunduk dan taat dengan otoritas yang ada. Ya, nah kita kasih gambaran bahwa seperti payung, ya, ini payung, ya, payung yang ada di dalam keluarga kita. Siapa yang tertinggi? Kristus, Tuhan, ya, yang menaungi setiap kita. Dan kemudian sebagai suami, ya, dia yang memimpin keluarga, yang bertanggung jawab atas keluarga. Suami menjadi pemimpin dari istri dan anak-anaknya. Nah, bagaimana bagian daripada istri? Istri harus tunduk kepada suami. Oh, berarti kalau begitu istri harus di bawahnya dari suami dong. Bukan begitu juga artinya. Artinya suami menjadi pemimpin di dalam keluarga. Suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi gerejanya. Bagaimana Kristus mengasihi gerejanya? Kristus mati di kayu salib supaya kita boleh hidup. Nah, sama seperti itu pula harusnya seorang suami mengasihi istri. Nah, jadi kalau begitu harusnya saya sebagai suami saya harus mengasihi istri, ya, seperti Kristus mengasihi kita. Nah, istri harus tunduk kepada suami dan menghormati suami. Nah, karena begitu anak-anak akan melihat. Anak-anak melihat bagaimana otoritas itu bekerja di tengah-tengah keluarga. Karena suami dan istri tunduk kepada firman Tuhan, kepada Kristus,
mereka bisa melihat, oh saya harus juga tunduk kepada papa mama saya yang diberikan otoritasnya, yang diberikan kuasanya oleh Tuhan. Nah, makanya itu kenapa kita bilang otoritas moral itu penting. Karena otoritas itu menciptakan rasa aman. Poin pertama dikatakan, otoritas itu memberikan rasa aman. Rasa aman itu penting. Ya, karena tanpa kita sadari bahwa itu ada payung yang melindungi setiap kita, ya, ada proteksi yang tidak terlihat tapi itu nyata. Dan otoritas itu menggambar hubungan kita dengan Tuhan, ya. Saya sudah ceritakan bahwa Kristus itu nyata. Kristus itu mengasihi setiap kita. Dan kenapa kita lakukan semuanya ini? Karena Yesus sendiri sudah memberikan teladan. Ya, seperti tadi Pak Beta sudah share dan ceritakan bahwa Yesus sendiri ketika ada di dunia ini saat itu dia tunduk kepada otoritas Bapaknya, Tuhan, ya, Allah Bapa, dan kemudian dia sendiri juga tunduk kepada pemerintahan saat itu, pemerintahan Romawi. Ya, karena kita melihat seperti ini bahwa otoritas itu penting karena itu ada dan nyata di tengah-tengah kita. Tambahin? Ya. Nah, jadi apa yang menjadi bagian kita, orang tua? Oke, kita baca ya di Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Nah, saya sangat berkesan dengan kata-kata pahlawan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak ya di masa muda. Jadi saya ngebayangin sebagai seorang pahlawan yang pegang busur panah, kita itu yang menentukan ya, kita yang memegang busur panah itu, kita sedang menunjukkan anak panah kita itu kemana gitu ya. Itu bergantung dari seorang pahlawannya, seorang yang melesatkan anak panahnya. Jadi kita sebagai orang tua itu, firman Tuhan katakan kita adalah pahlawan buat anak-anak kita. Kata-kata pahlawan ini cukup menarik ya, apalagi anak-anak biasanya juga seneng banget dengan kata-kata superhero. Biasanya anak-anak suka sekali dengan tontonan yang berbau superhero ya. Antara ada yang superhero apa nih yang disebut nih? Banyak sekali deh. Salah satunya mungkin yang kita gambarkan di sini, ada satu gambaran suami istri yang jadi superhero ya. Jadi ini kita mau kasih gambaran bahwa kita sebagai orang tua itu harus sadar nih bahwa kita adalah seorang pahlawan. Nah, seringkali kita nggak sadar jadi orang tua sebagai pahlawan, kita sering menyerahkan kepahlawanan ini kepada orang lain. Contohnya biasanya ya kepada nenek kakek gitu ya, kepada grandpa dan grandmanya gitu ya, atau enggak juga kepada pengasuh. Nah, saya pernah lihat satu posting cukup menggelitik saya gitu ya. Ada satu posting, ini anak udah cukup besar, udah sekitar 20 tahun. Dia posting tentang pengasuhnya gitu, betapa pengasuhnya itu memberi sebuah inspirasi dan yang investasi buat hidup dia gitu ya, sehingga apa jadi dia sekarang adalah investasi dari seorang pengasuh ini. Di satu sisi saya ngelihat kemana ya orang tuanya gitu ya, maksudnya kenapa yang di blow up itu hanya pengasuhnya gitu. Ya, jadi cukup menggelitik buat saya, apakah kita menyerahkan kepahlawanan kita sebagai orang tua itu kepada orang lain, kepada pengasuh, mungkin kepada sekolah gitu ya, kepada guru sekolah minggu. Padahal Tuhan mau untuk kita sebagai orang tua itu menjadi pahlawan-pahlawan bagi anak-anak kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seorang pahlawan ya untuk anak-anak kita? Ini pertanyaannya, kenapa? Karena orang tua adalah pahlawan ya. Pahlawan buat anak-anak kita. Gambaran ini adalah gambaran yang nyata.
Ya, saya mau katakan seperti ini, kenapa? Karena otoritas itu diberikan, kuasa itu, kuasa otoritas moral, otoritas itu diberikan Tuhan kepada setiap kita, orang tua yang ada di tempat ini, menjadi contoh buat anak-anak kita. Gambaran Tuhan untuk anak-anaknya, God on skin. Kalau nanti kita bicara tentang pertumbuhan, ini saya lewatin sedikit ya. Ini gambaran tentang musim kehidupan seorang anak ya. Dari nol sampai 12 tahun, sekitar segini ya. Ini tentang fase rumah, yaitu fase di mana pengaruh ibu dan pengaruh ayah besar di dalam pengaruh yang paling besar di dalam pertumbuhan seorang anak. Nah, kembali ke tadi dikatakan bahwa God's on skin, umur 0 sampai 6-7 tahun itu kemampuan cara abstraksi, cara berpikir abstrak itu belum tersempurna gitu. Apalagi di awal-awal pertumbuhannya ya, 0 sampai 5 tahun. Nah, mereka melihat soal otoritas, mereka melihat anak-anak melihat otoritas, mereka yang mengajarkan aturan-aturan, yang mengajarkan disiplin, yang mengajarkan menyatakan kasih kepada anak-anak itu adalah papa dan mamanya, terutama buat papanya. Jadi segala sesuatu yang diceritakan dengan, apalagi kita bicara soal membaca firman, mereka melihat bahwa figur Tuhan itu ya bapaknya, ya orang tuanya. Makanya itu dikatakan kenapa God on skin. Jadi kalau kita bicara kembali lagi bahwa orang tua adalah gambaran Tuhan untuk anak-anaknya, ya ini. Jadi kalau misalnya orang tuanya itu pemarah gitu ya, suka marah, dikit-dikit pemarah, seorang anak akan melihat bahwa gambaran Tuhan itu sebagai gambaran pemarah gitu ya. Betul. Gambaran kalau misalnya, kalau dikatakan bahwa Tuhan itu hadir, tapi papanya tidak pernah ada di rumah. Ya, Tuhan itu maha hadir, Tuhan ada di masa yang sulit, di saat yang senang, Tuhan itu ada. Tapi ketika lagi ulang tahun, papanya nggak ada. Ketika lagi ada perlombaan, papanya tidak ada. Ketika lagi menangis, lagi susah, ya papa mamanya nggak ada. Jadi gambaran, oh kalau Tuhan ya sama aja. Ya kalau minta Tuhan hadir ya papa mama saya nggak pernah hadir. Nah itu. Jadi mereka anak-anak itu menganggap bahwa Tuhan itu nggak maha hadir ya, betul. karena orang tuanya nggak hadir ya. Betul. Nah, dan juga itu adalah bahwa orang tua itu adalah role model ya, teladan untuk anak-anak kita. Karena dikatakan bahwa orang tua adalah role model adalah anak-anak kita ini adalah pendengar yang buruk. Tapi mereka ini adalah apa? Pencontoh yang baik. Mereka melihat dan mereka, ini doh. Kalau mereka melihat papa mamanya itu suka berantem, iya. Kalau keluarga memang modelnya seperti ini ya, sukanya bawanya berantem terus. Nah, itu modelnya. Kalau dia lihat bahwa papanya tiap pagi membaca firman, berdoa, ya itu modelnya. Oh iya betul. Kalau saya disuruh untuk membaca firman setiap hari, ya karena ada contohnya, ada teladannya, yaitu papa saya, mama saya. Dan orang tua ada juga penulis hati nurani anak. Ya, seperti satu lembar yang kosong, yang putih gitu ya, begitu juga anak kita, apalagi waktu pas masih kecil ya. Ketika kita ngelihat anak kita itu, kita ngebayangin satu lembar kosong yang putih gitu ya. Kita mau menuliskan apa sih di dalam hati nurani anak-anak kita gitu. Apa yang kita mau tuliskan di dalam hidup mereka? Apakah kita mengizinkan yang menulis itu adalah TV gitu ya. Yang menuliskan itu adalah gadget. Yang menuliskan itu mungkin tentang gambaran tentang seks gitu. Itu juga gambaran yang mereka dapatkan dari media gitu ya. Nah, apakah yang kita mau tuliskan di dalam hati nurani anak-anak kita?
Nah, kita itu adalah pahlawan. Pahlawan itu salah satunya menuliskan hati nurani anak-anak kita. Kita menaruh nilai di dalam hidup mereka. Nah, kami menuliskan satu ayat yang jadi favorit kita, 1 Yohanes 4, itu tentang kasih. Jadi salah satu yang terpenting di keluarga kami adalah kita saling mengasihi. Jadi kami tulis dan kami tempelkan di kamar anak-anak itu mengenai saling mengasihi, karena anak kami 2, mereka cuma beda 1 tahun, mereka tinggal satu kamar gitu ya. Mereka dari kecil bersama-sama gitu ya. Dan kita melihat bahwa yang tadi suami saya bilang tentang role model, kalau kita mau anak-anak kita untuk kompak, untuk nggak suka berantem, gitu ya, nggak suka ribut gitu ya, gimana caranya? Mereka harus ngelihat orang tuanya dulu gitu. Orang tuanya apakah kita memberi contoh, kita saling mengasihi atau enggak. Nah, satu ayat ini, bukan satu ayat, satu pasal ini gitu ya, kita tuliskan, itu sangat menolong buat anak-anak kami, karena ketika mereka konflik, ketika mereka ngalamin konflik, kami minta untuk baca lagi gitu ya, baca lagi tentang ayat itu gitu. Dan mereka waktu pas kami tanyakan gitu ya, apa yang kamu belajar dari firman ini? Terus mereka bilang, oh iya, saya baru diingetin lagi. Gimana saya bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan kalau saya nggak bisa ngasihin adik saya nih yang kelihatan, gitu. Jadi mereka belajar bahwa mengasihi itu kan proses ya, dan itu perlu dituliskan terus-menerus gitu di dalam hati mereka gitu. Gimana mempraktekkan kasih gitu, gimana mereka harus belajar mengalah untuk kepentingan orang lain gitu. Nah, mereka belajar untuk mempraktekkan apa yang sudah dituliskan gitu, mengasihi satu sama lain. Ini salah satu yang kami tuliskan di dalam hidup mereka. Jadi ada banyak hal yang kita bisa tuliskan gitu ya, banyak nilai yang kita bisa tanamkan di dalam hidup anak-anak kita. Dan yang poin yang lainnya adalah orang tua adalah penentu arah anak-anak panah itu dilesatkan, atau anak-anak kita itu kemana arahnya diarahkan. Kalau kita berinvestasi kita mau investasi yang terbaik, hasil dari investasi kita mendapatkan hasil yang terbaik, kita mau juga itu terjadi di dalam anak-anak kita. Ya, kita mau nanti kita bicara, karena KOPI hari ini bicara soal otoritas moral, tapi nanti ada soal potensi. Potensi ini bicara soal bahwa kita harus menggali apa yang menjadi bagian yang terbaik, karena setiap anak itu unik, berbeda dengan yang lain, dan kita harus menentukan apa yang terbaik dari anak itu. Kalau kita tidak menghabiskan, kita tidak punya waktu untuk menggali bersama-sama, kita tidak akan tahu di mana arah yang paling tepat untuk anak tersebut. Jadi kalau kita bicara soal seorang anak, kita bicara soal orang tua. Keberhasilan seorang anak itu sangat-sangat besar ditentukan oleh orang tua kita. Ya. Jadi 4 hal ini ya. Jadi kalau bicara soal orang tua adalah pahlawan, ya ini bagian kita untuk anak-anak. Nah, kita bicara soal dampak kalau tidak ada orang tua, dampak tidak ada ayah. Kenapa saya tidak banyak bicara soal ibu, bukan berarti ibu tidak penting, tapi ayah itu mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seorang anak. Ya. Nah, ketiadaan bapak ini menjadi krisis global, krisis yang mendunia. Ya, ini data dari The Boy Crisis. Buku ini diterbitkan tahun 2016-2017, ya. Dan kalau Bapak Ibu bisa baca, ya, The Boy Crisis, ini Farrell and Gray itu. Ini saya tuliskan ada sekitar berapa masalah yang terjadi ya. Ini masalah yang terjadi setelah sekian tahun anak ini kalau mengalami tidak ada hadiran ayah dalam hidupnya mereka. Ini adalah yang terjadi ya. Masalah di sekolah, ya, kesulitan dalam kalistung ya, membaca, menulis dan berhitung, drop out dari sekolah, pengangguran, bunuh diri, obat-obatan terlarang, tunawisma,
bullying, ya, kehidupannya menjadi berbohong, lebih lagi kejahatan dan kekerasan, pemerkosaan, kemiskinan, dan yang lebih pribadi lagi dalam hidupnya itu adalah jangan-jangan orang-orang yang mengalami tekanan darah tinggi bukan hanya terjadi karena gaya hidupnya, tapi juga karena dari masa kecilnya mengalami ketidakhadiran ayah. Ya, karena kita percaya bahwa selain daripada tekanan darah tinggi, ada salah satu penyakitnya apa? Asma, ya. Asma. Ya, itu sudah ada penelitian secara ilmiahnya bahwa penyakit asma ada korelasinya, ada hubungannya dengan ketidakhadiran ayah di waktu masih anak-anak. Mereka anak-anak itu masih kecil, ya, umur-umuran antara 3 sampai 7 tahun ketika mereka tidak berada, orang tua tidak ada terutama ayah tidak ada di dalam hidup seorang anak. Dan yang lebih lagi ya, mereka tidak percaya diri, nggak bisa berempati. Nah, kalau nggak bisa berempati itu mulainya tuh umuran, kalau nanti kita belajar dengan masa kehidupan kita akan saya ceritakan itu, dan juga timbul masalah kesehatan. Ternyata ketidakhadiran seorang ayah itu masalahnya besar banget ya. Bukan hanya sekedar, soalnya gini, banyak orang berpikir gini, ayah itu kan tugasnya, jobnya itu to bring money home gitu. Banyak orang yang berpikir ayah itu cuma kerjaannya menghasilkan sebanyak-banyaknya uang. Supaya bisa menyenangkan anak dan istri. Ya, supaya mungkin gini, supaya anak bisa sekolah di sekolah yang terbaik. Sekolah tunas bangsa yang pastinya. Ya, terus anak bisa punya gadgetnya juga yang terbaik, punya mainan-mainan atau apapun lah yang terbaik. Tapi seorang ayah lupa gitu ya, bahwa sebenarnya keutamaannya itu adalah kehadirannya dia gitu ya. Jadi saya suka dengan satu statement ini waktu kasih Karsten bagikan ya, the job is a father is not to bring money home, but to bring heaven home. Jadi bukan tugas seorang ayah itu bukan menghadirkan uang, banyak uang di rumah, tapi untuk menghadirkan surga ke rumah gitu. Jadi itu sangat penting bagi seorang ayah tuh hadir gitu ya. Hadir itu ngomongnya gimana ya? Maksudnya hadir apalagi sekarang kan lagi masa di rumah terus nih. Kebanyakan work from home. Ayahnya mungkin hadir loh di rumah gitu loh. Mungkin kita semua ngumpul ya sebagai satu keluarga, ibunya ada, ayahnya ada, anak-anak juga sekolah di rumah yang sama. Tapi apakah sebenarnya orang tua hadir gitu buat anaknya? Atau kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Ayahnya sibuk dengan kerjaannya saja. Terus begitu kalau ada waktu senggang, dia mungkin lebih suka untuk bermain gadget, bermain handphone ya. Entah lihat berita, entah itu dia main game atau apapun. Tapi seringkali seorang ayah itu ada di rumah, tapi dia nggak terlibat dengan anak-anaknya. Ya. Hadir, tapi harus ada kualitas yang disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi yang penting adalah ada kuantitas, ada kualitas. Artinya kita hadir, ada senantiasa bersama dengan anak-anak kita, dan juga ada yang kita sampaikan, bermain bersama dengan mereka, ada nilai-nilai yang disampaikan dan menciptakan momen-momen yang mengesankan di dalam hidup anak-anak kita. Ya. Ya. Nah, kita tadi sudah belajar sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang tua harus sadar betul apa yang menjadi musim kehidupan dari seorang anak. Ya. Ya, dari nol, ya sebenarnya ini sampai ujung lagi, ada sampai akhir hidup ya, tapi kita tidak akan bicara soal ini yang sampai akhir, tapi kita mau bicara pengaruh, ya, pengaruh besar. Saya percaya bahwa sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar ini, ya, melihat ini. 0 sampai umur 6 tahun adalah pengaruh besar dari pengaruh seorang ibu, dan 6 sampai 11-12 tahun itu adalah pengaruh dari ayah. Fase ini 0 sampai 12 tahun ini adalah fase rumah, ya, di mana anak-anak itu ada di rumah dan pengaruh dari mama dan papa itu sangat besar, ya. Umur 0 sampai 6 tahun itu kedekatan dengan mama itu sangat penting. Bukan berarti papa tidak penting. Papa harus hadir untuk mendukung mama supaya mama bisa melakukan yang terbaik
bersama-sama dengan anak-anak. Ya, saya kasih contoh. Umur 0 sampai 1 tahun, ya terutama 2-3 bulan pertama, itu mama itu sangat penting untuk membangun kedekatan dengan seorang anak atau seorang bayi. Ya, kemampuan anak itu bisa merasakan empati, ya, ada proses, ya, hormon yang secara hanya ada ketika bayi dan anak itu bayi dan ibu itu ada bersama-sama, itu terbangun. Dan kalau itu ada terbangun di masa-masa 0 bulan sampai 2 bulan pertama kehidupan seorang anak, itu berpengaruh sampai besarnya nanti. Kemampuan dia bisa merasakan perasaan orang lain, berempati dengan orang lain itu terbangun. Kalau tidak, itu akan ada masa-masa yang terhilang. Nah, bagaimana hubungannya dengan ayah? Ayah harus sangat mendukung mama supaya ada waktu bersama-sama dengan anak. Ya, saya kasih contoh, kalau lagi mama lagi waktu masa-masa anak-anak masih kecil, papa harus membantu banyak ada di rumah, bantu pekerjaan rumah, hal yang simpel, ya. Dan juga bagaimana menjaga suasana hati dari mama atau istri supaya benar-benar itu secara fisik, secara mental itu benar-benar kuat, anak dan ibu bisa connect gitu satu dengan yang lain. Itu pengaruhnya. Nah, umur 6 sampai 12 tahun itu pengaruh ayah. Ya, kita bisa belajar, kita bisa lihat dari sini. Ya. Ini apa yang terjadi, ya. Yang saya bilang 1 tahun pertama itu keintiman. Ya. Jadi bisa membangun keintiman. Tahun pertama dia belajar sampai seumur hidup dia bisa mengerti, lebih gampang gitu, sangat gampang untuk bisa belajar tentang keintiman. Umur 2 sampai 3 tahun belajar soal mereka bisa pribadi yang bisa tahu, bisa lepas dari mama dan papa. Mama itu ada bersama-sama terus-terusan. Mama dan papa itu ada bersama dengan mereka. Kalau mama tidak hadir, sering tidak hadir di rumah, itu anak menjadi seorang yang peragu, ya. Dan umur 4 tahun, 5 tahun itu belajar soal bagaimana harus belajar rajin, ya. Bekerja terus-menerus, melakukan sesuatu yang konsisten gitu, ya. Kemudian umur 5 tahun itu bicara soal anaknya bertumbuh secara fisik, ya. Nah, ini belajar dari 6 sampai 12 tahun itu arah pribadi itu. Seorang ayah harus sering mengafirmasi anak, ya. Nak, kamu ini seorang anak laki-laki yang kuat. Kamu punya fisik yang kuat. Kamu adalah pribadi yang bisa melakukan semuanya ini karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Ada sama kamu, ya, umur 8 tahun. Afirmasi yang benar. Nah, kenapa 8 sampai 9 tahun itu dikatakan tubuh, jiwa, dan roh? Umur-umur tersebut di mana anak-anak boleh bertumbuh secara lebih baik lagi, ya. Mereka terutama mereka bisa berpikir pola pikir abstrak, ya. Dan kemudian umur 9 tahun itu kita harus sudah benar mengajarkan tentang pendidikan seks kepada anak-anak kita, ya. Walaupun memang pendidikan seks itu bisa diajarkan sejak dari masih dari 0 sampai umur dari terus-menerus, ya, sampai tumbuh. Nah, bicara soal umur 8 tahun itu ketika pemikiran abstrak mereka bertumbuh dengan baik, itu adalah waktu terbaik kita untuk menantang mereka, anak-anak kita, untuk terima Tuhan Yesus. Ya, mungkin saya bisa cerita sedikit tentang anak kami. Anak kami dua-duanya itu ngalamin terima Yesus benar-benar gitu, ngalamin gitu, ya. Itu di usiaan sekitar 8-9 tahun. Ya, jadi waktu itu ketika saya sadar betul tentang mereka itu baru bisa menangkap tentang abstrak gitu, ya. Oh, dia baru bisa ngalamin bahwa ternyata saya orang berdosa, ya, saya membutuhkan Tuhan gitu. Nah, disitulah ketika satu saat anak saya yang pertama dia bilang, aduh, saya sedih banget nih, saya takut abis ini saya kemana ya kalau misalnya saya mati gitu, ya. Nah, terus dari percakapan itu akhirnya kita ngobrol, akhirnya dia terbuka gitu, ya, terbuka untuk, oh iya benar ya, saya butuh
butuh Tuhan untuk selamatin hidup saya. Saya butuh Tuhan itu jadi Tuhan dan Raja saya gitu. Jadi momen itu akhirnya mereka terima Tuhan Yesus gitu ya. Dan itu buat kami tuh satu momen yang sangat berharga. Kami sangat bersyukur kalau misalnya mereka itu bisa terima Yesus di rumah gitu loh. Kami punya bayangan gini. Kami pengen anak-anak kami tuh benar-benar kami yang pegang gitu loh. Jadi ketika mereka ngalamin Tuhan itu kami mau tahu gitu, kami pengen terlibat gitu di dalamnya. Jadi waktu pas mereka terima Yesus, mereka ngalamin dilawat Tuhan, itu tuh kami bersukacita sekali gitu. Jadi kami mengencourage untuk Bapak Ibu, jangan serahkan itu ke sekolah minggu gitu ya, jangan serahkan itu kepada sekolah atau kepada orang lain gitu yang menantang anak kita untuk terima Yesus, tapi itu bagian kita sebagai orang tua. Begitu pula waktu pas baptisan Roh Kudus gitu ya, itu juga kami alamin sendiri di rumah gitu ya, bukan di sebuah KKR atau di sebuah kegiatan rohani yang besar gitu, tapi itu ada di rumah dan kita terlibat di dalamnya. Dan itu sesuatu yang sangat berkesan buat hidup kami, buat kami sebagai orang tua, kami bersyukur banget gitu. Jadi masa-masa itu saya sadar betul ya, ketika umur 6 sampai 12 tahun, masa-masa itu adalah kami harus benar-benar menanamkan yang terbaik, ya, nilai-nilai yang terbaik, apa yang menjadi pilihan yang terbaik dari hidupan anak-anak kami, ya. Kenapa kami bisa menuliskan nilai-nilai yang ada di dalam keluarga kami? Itu karena kami bicara dengan mereka, bicara siapa, ya, kenapa ada di sini, nilai-nilai itu kenapa ada. Dan ketika kami bicara soal tentang pribadi itu siapa, kamu itu siapa orangnya, kamu itu kenapa ada di sini. Kami share cerita dengan konteks pada umuran mereka umur 10 sampai 11 tahun. Ya. Nah, bicara soal identitas nanti kita bicara lagi. Nanti ada ngomong soal identitas ya, KOPI identitas ini nanti akan ada sesi yang selanjutnya ya. Nah, bicara soal ini, kebutuhan apa ya? Jadi anak umur 6-12 tahun apa yang diperlukan ya? Ini saya kasih gambaran besarnya, ini secara keseluruhannya perlunya seorang ayah untuk membangun potensi dan keunikan anak. Ini nanti ngomong soal potensi. Penting ayah bisa melihat yang ada di dalam kehidupan seorang anak. Jangan itu tunggu sampai mesti SMA, udah selesai SMA, mau kuliah di mana, spesialisasi di mana, baru cari. Sudah terlambat. Itu harus dibangun sejak dari dini. Dan afirmasi itu bukan hanya sekedar untuk hanya potensi untuk masalah akademis gitu ya. Ya, betul. Tapi afirmasi di sini mungkin ngomong hal yang sehari-hari gitu ya. Nah, biasanya itu mungkin seorang ibu lebih mudah untuk mengafirmasi anaknya gitu ya. Nah, kebanyakan ayah itu kan banyak yang nggak suka ngomong gitu kan, banyak yang irit ngomongnya gitu. Saya belajar dari istri saya. Kalau ngomong yang penting-penting aja gitu kan. Jadi ini penting loh, maksudnya untuk seorang ayah itu yang memberi pujian, yang memberi afirmasi buat anak-anaknya. Misalnya ketika anak melakukan sesuatu yang baik, apakah kita ngelihat itu mah biasa aja gitu ya, atau kita melihat itu sebagai sesuatu yang besar yang kita perlu afirmasi. Wah nak, kamu luar biasa tadi udah bantuin nenek kamu masak misalnya ya. Itu mungkin hal yang sesuatu yang kecil gitu, tapi ketika diafirmasi, dan apalagi kalau itu afirmasinya dari seorang ayah, itu tuh memberi satu kesan yang luar biasa, dan itu membangun potensi anak ya. Ya. Hal apa yang lagi yang penting, bahwa anak itu harus mengalami Tuhan, ya, mengalami Tuhan, karena masa-masa itu adalah masa-masa yang terbaik. Ya, ketika pertama kali mereka mengerti tentang prinsip bahwa dosa itu seperti apa, mati itu seperti apa, ada gambaran imajinasi yang benar-benar, oh ini loh, ini real, ya, abstraksinya real. Nah, istri saya tadi sudah cerita tentang bagaimana anak kami boleh terima Tuhan Yesus, mengerti sungguh-sungguh, walaupun kami sudah ceritakan Alkitab sejak
Mereka dari umur 0, bahkan sebelum lahir kami sudah hampir setiap hari kami cerita Alkitab kepada mereka dengan segala macam cara dan segala macam gaya, dengan bernyanyi, bermain drama, bermain-main bersama dengan mereka, ya dari segar sampai tertidur, segala macam model lah kita sudah lakukan setiap hari. Tapi poin penting adalah mereka harus sendiri secara pribadi harus ngalamin Tuhan ya di dalam umur sekitar umur 6 sampai 12 tahun ini. Kemudian bicara soal pendidikan seks, mungkin bisa share sedikit ya. Ya, pendidikan seks itu sering kali jadi momok untuk orang tua gitu ya. Berpikir gini, ntar anak-anak paling tahu sendiri gitu kan ya. Nah, padahal sangat penting untuk untuk orang tua yang menanamkan terlebih dahulu. Nah, seperti tadi kita ngomong soal anak itu adalah seperti gambaran sebuah kertas putih gitu yang kita perlu isi gitu, kita perlu tuliskan. Salah satunya adalah pendidikan seks gitu ya. Ketika anak terlebih dahulu tahu dari kita apa yang benar gitu ya, mereka akan menganggap itu sebagai kebenaran seumur hidupnya dia gitu loh. Nah, tapi kalau yang pertama kali dia dengarnya dari mungkin dari media, dari temannya, dari mungkin pembantunya atau apa gitu ya, mereka juga akan melihat itu sebagai kebenaran gitu, sebagai kebenaran. Nah, tapi kan masalahnya belum tentu orang-orang atau media atau temannya atau mungkin pengasuhnya itu memberitahu dengan benar gitu loh, apakah apa seks itu gitu. Seringkali kita mendapat gambaran yang buruk tentang seks. Dipikirnya seks itu sesuatu yang porno, sesuatu yang jorok, sesuatu yang kotor gitu ya. Padahal seks itu sesuatu yang Tuhan ciptakan gitu ya, itu sesuatu yang kudus. Nah, pendidikan seks itu kita nggak perlu ngomong sampai yang horor-horor gitu ya, kita nggak perlu sampai yang ke horor dulu lah. Sebenarnya pendidikan seks itu mulai dari pengenalan jenis kelamin gitu kan. Pengenalan jenis kelamin itu dari awal gitu, kita mengafirmasi anak kita itu sebagai memang kalau anak perempuan ya anak perempuan gitu, kalau anak laki-laki ya anak laki-laki. Nah, jangan kita karena kita menginginkan anak perempuan gitu ya, anak laki-laki kita pakein rok gitu, terus kita lihat itu sebagai sesuatu yang lucu dan kita mengafirmasi secara nggak langsung ya bahwa dia seorang wanita. Nah, itu bahaya gitu. Salah satu contoh itu ya. Iya, itu bahaya. Jadi pendidikan seks itu memang mulai dari hal yang kecil. Mungkin gimana kasih tahu bahwa anak-anak kita tuh harus tukar baju di tempat yang tertutup ya, kita harus menjaga bait Allah yang Tuhan udah berikan buat kita gitu. Jadi itu kita juga memberi contoh bahwa papa mamanya juga nggak tukar baju sembarangan, tidak bugil-bugil di mana-mana gitu loh. Iya, jadi itu kita memberi contoh dan kita memberi penjelasan juga, memberi pendidikan seks buat anak-anak kita. Jadi itu mulainya dari hal yang simple, nggak usah yang horor-horor dulu. Contoh yang lain adalah hal yang keempat adalah kemampuan mengatasi stres secara emosional ya. Jadi orang tua itu mempunyai pengaruh yang besar di dalam kemampuan anak itu untuk boleh mengatasi tekanan emosional. Ya, kita sebagai papa dan mama harus bisa ketika anak-anak mengalami masa-masa dia marah, dia kesal, ya dia sedih, kita harus mengajarkan mereka bagaimana mengungkapkan perasaan mereka, bagaimana menceritakan masalah mereka ya, dan ada tempat yang aman untuk mereka untuk boleh menceritakan masalah itu tersebut. Dan kemampuan itu sangat baik kalau mereka terus belajar dari sejak dini, sejak dari muda ya. Dan tugas dan tanggung jawab siapa? Tugas tanggung jawab dari orang tua. Iya, karena kalau nggak dari kecil mereka belajar untuk ngungkapin, oh saya marah, atau saya kecewa, atau saya senang, atau saya untuk mengekspresikan ekspresi perasaannya dia akan kesulitan ya nanti waktu pas besar gitu ya. Betul, setuju sekali. Saya minta maaf ada background sound-nya ya, ada gitu tetangga kami lagi ngebobok rumah, sorry. Oke, lanjut ya. Poin kelima itu tentang identitas. Penting supaya orang tua hadir itu menjelaskan identitas anak yang tadi sudah dijelaskan oleh istri saya. Salah satunya gambaran sebagai anak laki-laki dan anak perempuan. Jelas, tidak ada nggak ada kelamin gitu. Tidak. Tuhan ciptakan jelas bahwa itu kelamin kita adalah
pria dan wanita. Identitas. Siapa dia di dalam Tuhan? Dia anak Tuhan. Ya, siapa dia di dalam keluarga? Dia adalah anak dari bapak dan mama. Siapa dia di sekolah? Ya, dan itu identitas itu harus diajarkan oleh siapa? Oleh papa dan mamanya. Nah, jadi gimana untuk menjadi pahlawan untuk anak-anak kita? Ya, yang pertama kita mesti menginvestasikan waktu di setiap musim kehidupan anak. Tadi kita sudah belajar tentang setiap musim kehidupan. Nah, apakah kita mau menginvestasikan waktu? Jadi kita tuh benar-benar hadir gitu ya. Hadir itu bukan hanya cuman tubuhnya aja yang hadir, tapi kita terlibat gitu ya, terlibat dalam hidup anak-anak kita. Dan kita memberi teladan. Teladan itu ngomong soal kita memberi apa yang kita teladani sehari-hari. Ya, saya kasih contoh yang sederhana ya. Saya ketika anak kami masih anak yang pertama kami umur 3-4 tahun, ketika waktu saya sedang komsel di rumah, tiba-tiba dia datang, ya, lagi duduk di dalam lingkaran, dia duduk juga di tengah-tengah lingkaran, dan dia buka mainan laptopnya dia, ya, dia buka laptopnya dia, dan dia mencontoh persis seperti apa yang saya lakukan ya. Dia ada di samping dia ada Alkitabnya dia, Alkitab anak-anak, ya, dia buka laptop, dia buka Alkitab, kemudian dia mulai membaca. Ya, dia membaca, nggak tahu dia jelas umur 3-4 tahun ya, omongannya juga nggak jelas gitu. Dan saya tertawa melihat itu. Ya, seperti dia melakukannya, dia mencontoh saya. Itu memberi teladan, ya. Itu contoh gambaran simpel. Yang dia tangkap, dia lakukan, ya, dia mengambil teladan. Ya, itu contoh, teladan, contoh. Nah, sama seperti itu pula, apakah kita sebagai orang tua memberikan teladan hidup? Ya, hubungan suami istri, hubungan kita dengan Tuhan. Kita mengajarkan anak-anak, doa dong, baca firman, renungkan firman. Apakah kita juga melakukan yang sama? Ya. Dan yang ketiga, kita menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar dari Ulangan 6, ayat 4-7, mungkin kita nggak baca saat ini, kita bisa baca nanti di rumah, tentang kita menanamkan firman Tuhan itu berulang-ulang ya. Ketika kita makan, ketika kita tidur, ketika kita bangun, ketika di perjalanan ya. Nah, kita mengingkarkannya di tangan, kita taruh di dahi kita. Iya. Nah, yang kita lakukan juga kami semenjak dari anak-anak kecil pun kami setia untuk setiap malam kita ada waktu khusus bersama. Selalu kita berdoa bersama-sama. Kita sebelum kita doa, kita main. Biasanya kita keluarkan board game gitu ya. Jadi kalau habis makan malam itu kita punya satu ritual. Jadi udah family time setelah makan malam. Jadi juga kita melatih mereka, mengencourage mereka juga kalau sekarang udah cukup besar gitu ya, udah di 13 tahunan. Sekarang juga letakkan handphone setelah makan malam gitu. Supaya kita punya waktu untuk family time. Nah, itu kita dari semenjak anak-anak kecil, kita coba untuk menginvestasikan waktu. Kita untuk menanamkan firman Tuhan, kita biasa bacakan firman Tuhan dari yang Alkitab bergambar gitu ya, dan dari kita kain, membuat ya dari kain sampai yang macam-macam lah, dan membuat drama-drama, membuat cerita-cerita. Jadi kita tanamkan firman Tuhan itu berulang-ulang gitu di dalam hidup mereka, dan lewat cerita-cerita lucu gitu ya, cerita-cerita yang mereka senang untuk dimintain didongengin gitu. Khususnya sama dedinya. Ya, jadi itu menjadi investasi saya dengan anak-anak ketika malam sebelum tidur, waktu mereka masih lebih kecil ya, umur di bawah 10 tahun ya. Mereka masih senang. Tiap malam itu pasti minta saya untuk boleh bercerita tentang cerita fabel ya, tentang 4 tikus superhero. Ya, itu yang menjadi gambaran. Saya harus berkreasi, saya harus berfantasi untuk cerita. Tapi nilai-nilai itu disampaikan melalui cerita fabel 4 tikus ini. Ya, ini yang menjadi menanamkan nilai kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, dan hadir, tapi juga terlibat dalam kehidupan anak. Ya, ketika mereka lagi ujian, ketika mereka lagi lakukan sesuatu olahraga bersama-sama, ya. Dan ini yang dikatakan tadi saya sudah sharekan, bermain, bercerita, memeluk, ya,
anak kami yang kedua ini adalah bahasa kasihnya itu adalah sentuhan. Dan saya mencoba untuk belajar untuk sering memeluk dia. Istri saya mengingatkan saya bahwa bahasa kasihnya dipeluk loh. Anak perempuan kamu ini itu minta dipeluk. Dan saya belajar sungguh-sungguh karena saya tahu bahasa kasihnya bukan pelukan saya, bukan itu ya, sentuhan gitu. Nah, itu. Dan kemudian yang terakhir adalah mereka adalah pendengar yang buruk tapi peniru yang baik. Oke. Nah, ini sudah saya dikatakan terakhir bahwa waktu yang terbaik dan juga kita memberikan yang terbaik kepada mereka, ya. Dan waktu makan malam ya. Ini kalau sekarang mah untuk masa-masa pandemi mah harusnya kita punya banyak waktu untuk makan bersama-sama dengan anak-anak kita. Oke. Oleh karena itu, setelah kita sudah mendengar dari awal sampai akhir ya, apa yang ada di dalam hati kami adalah kami pingin gitu ya melihat orang tua bangkit sebagai pahlawan-pahlawan untuk anak-anak kita. Jadi jangan berikan porsi kepahlawanan kita ini kepada orang lain, tapi ambil gitu ya, ambil sebuah tanggung jawab ini, sebuah kehormatan ini dari Tuhan gitu ya, Tuhan yang udah berikan kehormatan ini buat setiap kita orang tua untuk jadi pahlawan buat anak-anak kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Beri yang terbaik, karena waktu itu berlalu dengan sangat cepat. Dulu saya berpikir anak saya masih kecil gitu ya. Tapi sekarang saya kayaknya cuma flashback sebentar, anak saya tuh udah teenager, udah remaja, dan sebentar lagi udah mau kuliah gitu. Dan itu sesuatu yang begitu berjalan begitu cepat. Jadi ketika kita tidak menginvestasikan waktu sekarang, kita akan kehilangan waktu. Percuma nanti kalau misalnya kita udah di ujung sana, kita menyesal gitu ya. Oh, kita dulu tidak melakukan bagian kita. Penyesalan memang selalu timbulnya belakangan, cuman itu nggak akan bisa mengulang waktu kita. Ya, nah saya mungkin mau menutup dengan sebuah cerita. Saya di keluarga itu, saya punya orang tua yang luar biasa. Orang tua saya sangat mengasihi kami bertiga. Saya punya 2 adik gitu ya. Nah, waktu itu, waktu pas masih kecil, mereka itu tahu bahwa pendidikan di luar negeri itu adalah sesuatu yang sangat-sangat wah dan yang terbaik. Mereka berpikir bahwa itu adalah waktu yang terbaik untuk menyekolahkan anak-anak mereka di luar negeri pada saat itu. Dan waktu itu saya mau disekolahkan di luar itu ketika saya di SMP 1 di sekitar 13 tahun, dan adik saya yang kedua, adik saya ini yang setelah saya itu dia masih berumur 9 tahun, karena saya bedanya sekitar 5 tahun gitu ya. Nah, waktu pas pada saat itu, karena adik saya seorang anak laki-laki, dan satu-satunya di keluarga saya anak laki-laki cuman dia, anak tengah gitu ya. Jadi orang tua saya berpikir bahwa ini adalah yang terbaik gitu ya untuk menyekolahkan dia itu ke luar negeri. Oleh karena itu akhirnya kami dikirim, dan akhirnya setelah kami mencoba untuk sekolah di sana, dan akhirnya saya minta pulang. Saya minta pulang dan akhirnya dikabulkan, tapi karena adik saya yang karena adik saya cowok ini dia jadi tulang punggung keluarga, jadi dia harus tetap sekolah di sana dengan usia yang sangat kecil gitu ya, masih 9 tahun, berarti kelas 3 SD. Saya ngelihat bahwa ketika saya ngobrol dengan mama saya saat ini, banyak penyesalan yang mama saya ceritakan gitu. Kalau mama tahu gitu ya bahwa ini investasinya nggak bisa ulang gitu, walaupun mungkin udah berikan yang terbaik gitu ya, mungkin masalah sekolah, masalah semuanya udah tercukupi, tapi ada satu ketidakhadiran orang tua di masa-masa kecilnya adik saya itu satu kehilangan yang besar gitu. Jadi itu menjadi satu pelajaran buat saya bahwa waktu itu tidak bisa balik lagi gitu. Sebuah penyesalan itu nggak bisa balik lagi gitu.
saya ngerasain di mana anak yang masih kecil itu ketika harus pisah dari keluarga itu sesuatu yang sangat pahit gitu buat dia gitu, sangat sedih. Walaupun mama papa punya tujuan yang sangat baik, tapi dia ngejalaninnya sebagai satu pemisahan gitu ya. Seharusnya kan seorang anak umur segitu tuh masih bersama dengan orang tua gitu. Nah, saya ngelihat bahwa saya mau encourage gitu untuk Bapak Ibu, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Kita harus menginvestasikan waktu yang terbaik, memberikan yang terbaik yang kita punya di masa kehidupan mereka, di musim kehidupan mereka. Otoritas itu sudah diberikan kepada kita sebagai orang tua dari Tuhan, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini, dan saya mau tutup dengan doa buat setiap Bapak Ibu yang ada. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh cerita, kami boleh sharing, kami boleh memberikan sebagian apa yang kami ketahui Tuhan. Tapi kami berdoa hari ini Tuhan buat setiap orang tua yang ada di tempat ini, supaya sungguh bahwa Engkau Tuhan yang sudah menjadi otoritas buat setiap kami, yang memberikan semuanya itu kepada kami, dan kami akan menjadi contoh, kami akan memberikan teladan, kami akan memberikan yang terbaik, waktu kami, apa yang kami bisa berikan, kami investasikan untuk anak-anak kami, supaya anak-anak kami boleh melihat bahwa kerajaan Allah itu nyata, bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu benar-benar ada, dan hidup mereka itu boleh berhasil sesuai dengan rencana yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup mereka, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Jadi sesuai dengan kehendak-Mu atas setiap orang tua yang ada di Tunas Bangsa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Wah, terima kasih Pak Paulus, Ibu Ida. Kami mengucapkan terima kasih untuk pengajarannya, untuk sharingnya. Kalau bahasa sekarang, terima kasih buat pencerahannya, Bapak Paulus dan Ibu Ida ya. Oke, ya sebentar kita akan berada pada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa setelah ini kami akan drop untuk form absensi di kolom chat. Silakan Bapak Ibu mengisi form absensi tersebut, tapi mohon untuk tidak meninggalkan ruangan Zoom ini terlebih dahulu karena kita masih belum selesai. Bapak Ibu bisa mengabsen sesuai dengan area masing-masing, baik itu Greenfield maupun Gading Serpong. Oke. Pak Paulus, Ibu Ida, tentunya setelah diceritakan berbagai sharing yang Pak Paulus dan Bu Ida sudah sampaikan tadi, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan dari orang tua kami. Nah, tadi saya sudah dapat informasi dari admin Zoom, boleh Miss Amel tampilkan ya pertanyaan yang sudah muncul, gitu ya, admin Zoom kami. Oke. Pertanyaan yang pertama nih Pak, ya sengaja di-share pakai screen supaya kita bisa sama-sama melihat. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana cara ideal untuk memimpin anak-anak saat orang tua bekerja dan mungkin salah satu harus bekerja jauh dari rumah atau di luar kota, sehingga hanya bisa bertemu beberapa bulan sekali. Apakah orang tua harus berganti pekerjaan? Karena kita sama-sama mengetahui bahwa keadaan sekarang ini cukup sulit. Punya pekerjaan aja sudah bersyukur sekali. Ya, mungkin itu pertanyaan pertama, Pak Paulus dan Ibu Ida boleh mungkin dijawab terlebih dahulu. Ya, saya mencoba untuk menjawab. Ya, memang apa yang kami ceritakan mungkin cerita yang agak ideal karena saya banyak waktu di rumah bersama dengan istri ya, dengan anak-anak. Tapi beberapa waktu sebelum ini saya juga sering keluar kota. Ya, saya katakan bahwa sering keluar kota karena pekerjaan, dan saya dan istri sudah berkomitmen ya, sekalipun saya ada di luar kota, waktunya untuk bersama dengan anak-anak, terutama di malam hari, saya akan bagaimanapun saya akan ambil waktu untuk berdoa bersama-sama dengan anak.
ya, untuk sharing, untuk ambil waktu. Paling tidak ada waktu 15 menit bersama-sama dengan anak-anak ya. Dan itu menjadi sebuah keharusan buat saya, sekalipun jamnya berbeda gitu ya. Kalau malam di sini kan jam berapa tuh? Jam 9 malam ya, waktu itu jam 7 jam 8 malam. Dan kalau saya ada di ujung sana yang 12 jam berbeda, saya juga tetap harus ambil waktu untuk, kalau bisa saya keluar dari waktu pertemuan, memang waktu-waktu itu saya akan keluar, ambil waktu untuk 10-15 menit untuk berdoa bersama-sama, cerita. Dan ini adalah salah satu bentuk, saya percaya bahwa kalau udah ketemu 1 bulan sekali aja itu sudah luar biasa. Tapi kan ada waktu-waktu komunikasi itu bisa terjalin. Walaupun itu tidak apa yang disebut ideal, ya tetap saya percaya bahwa ini adalah investasi yang terbaik kalau kita bisa memberikan waktu dan juga sengaja intensional atau memberikan memberi yang ketika kita bicara tidak hanya sekedar basa-basi saja. Istri saya termasuk salah satu yang sering mengingatkan saya kalau ngobrol itu ngobrol sesuai dengan tema, konteks ya. Terus istri saya mengingatkan saya jangan ngantuk. Kalau ya kan kadang-kadang kan ya kadang-kadang udah ngantuk gitu aja, capek gitu. Nah, kalau kita mau memberi yang terbaik berarti seluruh keberadaan saya itu harus ada di situ. Nah, itu salah satu contoh. Jadi jawabannya gimana? Bisa nggak? Bisa, walaupun tidak ideal. Iya, saya percaya gini, apalagi sekarang kita teknologi sangat mendukung ya. Bertemu itu sebenarnya gini, sebuah kontras gini loh, kita ada di rumah tapi kita nggak membangun hubungan, sama aja kan dibanding maksudnya kita keluar kota tapi kita memberikan waktu kita gitu, kita memberi intensi kita untuk kita menyediakan waktu untuk ngobrol, untuk berdoa bersama, itu sesuatu yang jauh lebih baik sebenarnya daripada kita hanya di rumah dan tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi kita bisa menggunakan segala cara sebenarnya untuk membangun hubungan dengan anak-anak kita. Baik, jadi intinya bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi apalagi sekarang teknologi semakin canggih. Jadi seharusnya itu tidak menjadi penghalang untuk Bapak Ibu, orang tua siswa untuk menyediakan waktu. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, Miss, rekan saya. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya, ketika anak marah dan mereka mengungkapkan emosi mereka gitu ya, bagaimanakah cara yang baik agar kita sebagai orang tua bisa merespon keadaan tersebut? Begitu. Silakan Pak Paulus dan Ibu Ida. Oke, kita itu terbiasa dengan kalau dulu gitu ya, kita dengan pengajaran zaman dulu biasanya kalau kita marah, kita nangis, kita disuruh redam kan. Udah jangan nangis. Udah jangan marah gitu kan. Kita sebenarnya sedang meredam. Nah, kami juga belajar sebenarnya kami tuh produk dari orang-orang yang model seperti itu gitu loh. Ya udahlah gitu loh, maksudnya nggak usah gimana nggak usah diekspresikan gitu ya. Cuman saya belajar bahwa ternyata dengan cara seperti itu tidak baik. Kita harus belajar mengekspresikan, memberi nama apa yang menjadi emosi kita. Misalnya ketika kita marah, kita perlu menamai, oh saya lagi marah, saya marah karena adik saya mengambil barang saya tanpa izin. Oh saya marah karena tadi kakak saya di kamar mandi kelamaan atau bagaimana lah. Jadi itu kita berusaha belajar untuk mengungkapkan perasaan kita. Nah, tapi kan ada kadang anak itu lagi marahnya hebat-hebatnya gitu kan. Wah, dia malah mengekspresikannya dengan cara tantrum, mungkin dengan marah-marahnya dia mukul-mukul, dia teriak-teriak, dia itu. Nah, itu nggak pada tempatnya kan. Nah, biasanya kita lakukan itu gini, kita bawa anak itu untuk di satu ruangan sendiri, untuk tungguin dulu sampai dia tenang, sampai dia selesai gitu ya dengan luapan emosinya, kita kasih tahu ke dia, nak kamu lagi marah ya? Kenapa tadi marah kenapa? Coba cerita dong gitu.
Jadi ketika kita tanya, dia sadar bahwa dia lagi marah. Nah, terakhir kita kasih tahu, lain kali kalau ekspresi marah jangan seperti itu. Ekspresi marah itu kamu boleh ketika kamu marah mendingan kamu ke satu ruangan dulu deh. Kamu tenangkan diri dulu, habis itu kamu bilang, saya marah karena ini. Jadi kita perlu ngajarin juga anak-anak untuk lakukan seperti itu. Nah, saya punya pengalaman di mana anak saya yang pertama itu kan dia orangnya lebih intim ya. Lebih ekspresif gitu. Jadi dia itu kalau emosi juga lebih ekspresif. Nah, waktu itu ada satu momen ketika sekitar umur berapa ya? Mulai masuk sebelum teenager gitu, sekitar 10, 11, 12 tahun gitu ya. Dia tuh lagi ekspresikan kemarahannya dia dengan cara dia menutup kamarnya gitu, maksudnya mengunci kamar. Jadi dia nggak mau dia marah-marah sendiri di dalam kamar. Terus begitu kami berusaha waktu itu nggak tahu kan caranya gimana. Kita berusaha untuk masuk, kita ikutan marah, kita ikutan marahin dia. Nah, itu disitulah kesalahan kami gitu. Maksudnya ketika kami marah, dia marah, kami marah, itu tidak membuat satu kondisi yang lebih baik, tapi malah membuat anak itu jadi malah menarik diri gitu. Semakin dia merasa tidak diterima gitu, merasa dia dihakimi lah, dimarahin lah gitu ya. Jadi akhirnya kami belajar untuk menunggu gitu, menunggu sampai anak itu tenang. Nah itu baru kita kasih tahu, kita ajak ngobrol. Kamu tadi marah kenapa? Ajak cerita gitu ya. Dan ini nggak cuman sekali loh, itu berulang lagi. Jadi dia punya kebiasaan, akhirnya dia suka mengunci di kamar gitu loh, mengunci di kamar, dia banting pintu sometimes ya, terus gitu dia marah-marah di sana dulu gitu sampai berapa lama. Nah tapi kita berulang-ulang ingatin lagi, kamu boleh marah tapi ekspresinya nggak begitu. Gimana kalau lain kali marah, oke, Mama sama Dedi kasih kesempatan untuk kamu punya waktu tenang. Jadi Mama sama Dedi nggak bakal gangguin kamu atau ketok-ketok atau marahin kamu lagi, tapi kasih waktu untuk kamu menenangkan diri. Habis itu setelah kamu selesai, kamu ngomong sama Mama, sama Dedi. Seperti itu. Jadi setelah berkali-kali kami tanamkan seperti itu, akhirnya dia menang tuh dari hal itu. Akhirnya dia bisa ngerti, oh iya, saya harus mengekspresikan emosi saya dengan benar. Seperti itu. Oke. Ada tambahan dari Pak Paulus mungkin? Udah, cukup. Oke, berarti intinya kemungkinan untuk terulang lagi bakalan ada ya Pak Paulus dan Bu Ida ya. Jadi tidak bisa instan. Betul sekali. Langsung digelap gitu kan. Iya, jadi proses itu. Iya, proses, tetap ada proses. Yang pasti respon dari ayah dan ibu tetap harus tenang dan menjadi penting untuk menetapkan border ya Bapak Ibu ya, begitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya Miss Amel, apakah ada pertanyaan berikut? Oke, baik. Selanjutnya, wah lumayan nih jadinya ya. Oke, tadi sudah, yang ini marah sudah. Oh ya, ini Pak. Ini mungkin banyak yang terjadi ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana menggantikan peran ayah untuk seorang single parent? Nah, kondisinya ayahnya sudah meninggal. Dan bagaimana jika saya single parent karena sudah bercerai? Bisakah saya menggantikan peran ayah? Jika bisa, bagaimana caranya? Ya. Di dalam buku The World in Father ada beberapa praktek simple, praktek yang bisa dilakukan. Apa yang kami lakukan adalah kalau single parents sangat dibutuhkan komunitas ya. Kalau Bapak Ibu ada komsel yang bisa membantu ya bersama-sama untuk mendukung pertumbuhan dari seorang anak ya. Ada pasangan yang di dalam komsel yang memang mengerti dan bisa diikut sertakan di dalam proses pertumbuhan itu. Kalau tidak bisa, memang ibu itu bisa mengambil peran tapi tidak baik, tidak sempurna artinya gitu ya. Dan perlunya
makanya dikatakan diperlukan bahwa ada keluarga-keluarga yang pendamping yang lain untuk bisa membantu. Ya, figur tanda kutip figur orang tua yang papa yang tidak ada lagi di situ. Tambahkan? Ya, bisa juga kalau misalnya ibunya ini punya saudara gitu ya. Mungkin kayak misalnya contoh saya punya adik cowok gitu ya, atau punya kakak cowok gitu misalnya. Nah, itu dia bisa membantu saya untuk menggantikan figur ayah gitu. Jadi ketika kita mungkin kita bisa pergi bareng gitu kan. Jadi itu menggantikan ada satu figur ayah yang terlihat gitu. Itu bisa juga dari pihak keluarga. Nah, kalau dari pihak komsel tadi ya, atau teman kompak atau teman dekat gitu ya yang punya satu nilai yang sama, pastikan bahwa sudah minta izin sama istrinya juga gitu. Jangan nanti pergi berdua dengan suaminya, itu jadi kasus lain ya. Jadi lebih baik di mentor, bukan di mentor, didampingi sama suami istri gitu. Jadi bisa memberi satu figur ayah dan ibu gitu jadinya. Dan ini dipraktekkan dan ini bisa. Jadi makanya statementnya dibutuhkan satu kampung untuk membesarkan seorang anak, itu benar. Iya. Banyak ya Pak ya, satu kampung ya Pak ya. Oke, baik. Kalau ada kakeknya juga mungkin bisa, ya kan? Jadi banyak. Oke, jadi intinya caranya adalah yang tadi disebutkan ya Pak ya, saya konklusi sedikit, bisa dengan saudara kandung sendiri gitu ya, dari si ibu atau dari komunitas, intinya bisa ya Pak ya. Jadi tetap semangat untuk orang tua gitu ya, tidak ada jalan buntu, pasti di dalam Tuhan tetap ada jalan dan cara dalam Kristus. Baik, ada lagi misalnya mungkin masih bisa beberapa pertanyaan lagi karena waktu kita masih ada cukup. Ya, oke. Nah, ini. Selain pengenalan jenis kelamin, topik apa lagi yang harus dibahas dalam pendidikan seks untuk anak usia 8-10 tahun, Pak Paulus dan Bu Ida? Silahkan. Mengenai tentang kita belajar, yang salah satu yang kami ajarkan mengenai tentang bahaya dari pornografi. Sejak kecil kita harus ceritakan bahwa seks itu kudus, ya, seks itu baik diciptakan oleh Tuhan, tapi di luar daripada itu adalah salah. Nah, kemudian sebelumnya itu kan diceritakan tentang alat kelamin, kenapa alat kelamin itu sebagai pria dan wanita itu berbeda apa. Salah satunya itu. Kemudian apalagi yang bisa kita ceritakan yang kita dimasukkan tentang bagaimana kita harus menjaga sebagai seorang anak laki-laki, sebagai anak perempuan, bagaimana menjaga tubuh kita supaya kita tidak dilecehkan, dipegang-pegang, ya, disentuh di mana saja yang tidak boleh disentuh, misalnya bibir, pipi, ya, kecuali sama orang tua ya, kemudian pantat, apalagi alat kelamin, payudara untuk bagian dada untuk anak perempuan. Nah, ini yang kita harus jaga. Diajarkan kepada anak-anak kita bahwa ini daerah-daerah yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, gitu loh. Nah, juga kita nggak boleh menyentuh orang lain gitu loh. Jadi belajar untuk menghargai tubuh orang lain juga gitu. Kalau sama temen jangan main plok gitu ya. Jangan main tangannya main plok aja, tepuk pantat lah, tepuk apa gitu kan. Nah, kita harus belajar untuk menghormati juga lawan jenis gitu ya. Jadi dengan cara kita menjaga tubuh kita juga menjaga tubuh orang lain gitu. Dengan area-area yang tadi dijaga untuk tidak lakukan. Nah, apalagi kita juga bisa ngomongin soal ini. Mungkin anak-anak sekarang lebih cepat ya untuk suka gitu, suka pacar-pacaran lah. Ya, nih ngomongin soal pacar-pacaran itu kan kita perlu kasih garis lurus. Ya kan? Garis lurusnya apa sih? Pacaran itu mungkin kita bisa menstimulir dengan pertanyaan, menurut kamu pacar tuh apa sih? Mungkin sambil kita tahu ya apa pandangan anak kita gitu. Pacaran itu kapan sih menurut kamu
boleh dimulai gitu. Pacaran itu apa sih? Jangan-jangan mereka cuma berpikir pacaran itu adalah teman dekat gitu. Ya, jadi kita perlu memberi penjelasan. Ini bukan hanya penjelasan, tapi lebih bentuknya lebih diskusi kali ya. Kalau penjelasan doang cuma satu arah, nggak seru gitu. Tapi kalau diskusi itu kan tanya jawab yang enak gitu. Nah, itu ngomongin soal kapan kita boleh membangun hubungan yang serius gitu kan. Terus kenapa sih kita umuran segini tuh belum boleh gitu untuk pacaran, kenapa gitu kan. Nah, atau enggak juga untuk hal yang lain lagi juga ada anak-anak yang sekarang udah cukup awal ya menstruasinya. Ada yang umur 9 tahun udah menstruasi. Nah, itu kan perlu disiapkan sebelum nanti dia terkaget-kaget bahwa ada apa ini dengan tubuh dia, kok bisa keluar darah gitu kan. Itu perlu dipersiapkan. Jadi dikasih tahu dulu bahwa nanti kamu akan ngalamin pertumbuhan seperti ini loh. Dada kamu akan berkembang, terus begitu akan muncul rambut di area-area tertentu gitu kan. Terus begitu akhirnya nanti kamu bisa ngalamin menstruasi. Nah, pandangan-pandangan seperti itu loh, menstruasi itu apakah sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang harus dirayakan? Iya, sesuatu yang harus dirayakan. Nah, buat kami merayakan hal itu. Jadi sesuatu yang kalau menstruasi terjadi itu berarti Tuhan itu sedang menyiapkan kamu jadi seorang ibu loh. Jadi kamu ini waktunya untuk kamu benar-benar menjaga kekudusan hidup kamu. Kamu menjaga bahwa tubuh kamu itu hanya milik Tuhan dan hanya boleh disentuh ketika nanti kamu menikah gitu. Jadi banyak value yang kita bisa tanamkan lewat obrolan pendidikan seks ini. Baik. Terima kasih Pak Paulus, Bu Ida. Aduh, ini semakin lengkap ya. Tadi menarik itu, mungkin menohok sekali tadi ketika berbicara tentang mengajarkan pendidikan seks, dan sebagai orang tua juga harus tetap bisa mengendalikan diri terhadap teman-teman kita masing-masing ya, Bapak Ibu tadi ya. Itu seringkali yang kadang-kadang mungkin kita lupa, Bapak Ibu. Jadi padahal kita ini role model di hadapan anak-anak begitu. Dan saya sambil tadi Pak Paulus dan Bu Ida menjawab, ini saya lihat orang tua benar-benar serius mendengarkan. Terima kasih Bapak Ibu. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Miss Amel, apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Oke, baik. Ini ya, bagaimana cara menghandle anak yang tidak percaya diri, negative thinking, cengeng. Untuk anak usia 8 tahun, apakah kebiasaan marah-marah, egois dan lain-lain masih bisa berubah? Oke, silakan Pak Paulus dan Bu Ida. Ya, anak punya temperamen. Ini kembali lagi belajar temperamen, ya, yang berbeda-beda. Ya, kalau kita sudah belajar tentang temperamen anak ya dengan banyak model, dari ada DISC, ada yang merah kuning ungu kuning, apalagi ya hijau gitu ya, model-model seperti itu. Tapi garis besarnya ada model anak yang memang tipikalnya dominan, tipikal yang terobos terus gitu, bawaannya tensinya agak tinggi terus bawahnya ya, maunya menang ya. Ada anak yang modelnya melo-melo gitu ya, orangnya agak perasaan sensitif. Ada anak yang cuek bebek ya, ada anak yang ceria bawaannya. Yaitu kalau kita mengerti tentang temperamen anak juga dengan gaya pengasuhan dan pola asuh dari orang tua itu mempengaruhi ya. Ditanya pertanyaannya apakah masih bisa berubah? Sangat bisa berubah ya. Makanya dikatakan kita sebagai orang tua harus kita punya otoritas ya untuk merubah, kita mengatur arah kemana sesuai dengan temperamen anak itu, dan kita bisa dengan model khas yang seperti misalnya contoh ya, anak saya itu tipikalnya itu orangnya intim ya, intim stabil, yang tipikalnya itu cuek, orangnya agak apa ya, suka lupa gitu loh, sudah melakukan sesuatu itu semuanya lupa gitu, sudah disuruh ini dan itu ya habis lupa. Dengan gaya seperti itu. Dan
waktu masih kecil, agak kecilan, dia ya cuek aja. Kita udah marah-marahin dia, kita udah, bukan marah-marahin ya, kita udah ingatkan sampai dongkol gitu, yang kesel gitu. Masih aja seperti itu. Nah, pendekatan kita apa? Ya kita harus belajar bagaimana mengajar dia bahwa ini kamu itu mengganggu orang lain. Dengan kamu tidak bertanggung jawab, dengan gaya kamu yang cuek, yang tidak, kamu tidak bisa membuat apa, kamu tidak bertanggung jawab untuk keluarga yang anak apa, orang-orang di sekitar kamu, papa mama kamu, adik kamu, apa dengan nenek kamu gitu loh. Itu salah satunya. Ya, jadi sebenarnya balik lagi ke temperamen, kita masih belajar juga untuk terima. Kadang-kadang gini, orang tua ingin mengubah sesuai dengan apa yang orang tua mau kan ya. Tapi siap-siap terima kenyataan bahwa sebenarnya Tuhan ciptakan anak itu unik gitu. Jadi kita kadang harus menerima juga, dan dia itu memang lagi masa pertumbuhan untuk dia untuk belajar gitu ya, misalnya dari yang mungkin cengeng atau apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan ketika masalah datang, ketika konflik itu datang gitu ya, nilai apa sih yang kita tanamkan buat mereka? Nah, itu yang membuat mereka bertumbuh sebenarnya. Ketika konflik datang, itu kesempatan untuk mengajar. Konflik datang itu sesuatu yang ada pembelajaran yang bisa kita hasilkan dari itu. Jadi jangan khawatir dengan ketika masalah datang. Masalah itu sebuah petanda baik. Ini waktunya kita sebagai orang tua ngajarin nilai. Jadi lewat itu nanti akan berulang-ulang, mungkin ini ya masih melakukan hal yang sama, tapi dia akan bertumbuh tuh dengan nilai yang kita tanamkan. Oh, lama-lama sadar, oh kayak gini ya harusnya ya. Oh, saya harusnya nggak boleh emosinya tuh nggak boleh dilampiaskan seperti ini ya. Akhirnya nanti mengerti juga. Jadi itu kita sebagai orang tua harus tanamkan nilai yang benar ketika masalah itu datang. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Paulus dan Bu Ida. Oke, buka satu pertanyaan lagi Miss Amel untuk Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak sempat dibacakan mohon maaf sekali, ya ini yang terakhir. Kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus dan bahagia. Kadangkala ada momen suami istri bertengkar, tentunya Bapak Ibu. Kalau sampai terjadi kelepasan bertengkar di depan anak, apa yang harus kita jelaskan kepada anak? Boleh di-unmute dulu, Pak. Mohon maaf. Kami sudah komitmen sebagai suami dan istri, kalau mau berantem, mau konflik, jangan di depan anak-anak. Itu yang pertama, komitmen kami ya. Kalau ribut, jangan di depan anak-anak. Tapi kalau sampai kejadian itu gimana? Yang pasti di awal, sebagai suami dan istri harus selesai dulu konfliknya. Ya, satu, selesaikan dulu masalahnya, jangan bawa-bawa kepada anak, jangan cari dukungan, lu ngeblok siapa, enggak, selesai dulu masalahnya, habis itu minta maaf, ya, sesuai dengan umuran anak, nih ya, konteksnya sesuai dengan umur anak, anak semakin besar, kita bisa ngajarin, ini loh, kami ini juga bisa konflik, kami ini juga bisa berantem, ya menyelesaikannya seperti ini, kami selesaikan seperti ini, itu. Nah kalau anaknya masih kecil, ya kita ya sorry ya mama tadi sama Dedi berantem ya, mungkin penjelasannya tidak perlu panjang dan lebar, tidak perlu yang lain-lainnya, tapi kalau sudah semakin besar kita ini jadi momen kita untuk bisa belajar bersama. Tambahan? Ya, saya percaya sih, maksudnya orang tua itu juga orang berdosa ya, yang membutuhkan kasih karunia, yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan kasih karunia, yang bisa salah juga gitu. Jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, jadilah pribadi yang rendah hati untuk kita akui kepada anak-anak kita. Ketika kita mengakui kesalahan kita, anak itu belajar ternyata. Anak itu belajar bahwa mama papaku tuh bisa salah juga ya. Gimana ya? Ternyata setelah udah melakukan kesalahan, solusinya mereka buat solusi seperti apa sih ya? Gitu. Jadi mereka sebenarnya belajar dari apa yang kesalahan kita. Cuman memang lebih baik gini, usahakan kalau kita mau konflik itu di tempat yang aman gitu loh maksudnya. Jadi jangan biarkan anak-anak kita jadi merasa tidak aman. Kalau kita ributnya hebat gitu, yang dirasakan seorang anak itu kan ada satu ketakutan ya.
ada satu ketakutan, takutnya orang tuanya pisah atau takutnya gimana gitu kan, itu menimbulkan rasa tidak aman. Oleh karena itu kalau kita konflik, coba untuk cari tempat yang baik dan selesaikan dengan baik gitu. Seperti kita ngajarin anak, kita harus kasih contoh dulu gitu loh untuk kita menyelesaikan dengan baik. Gitu sih. Wah, luar biasa. Semakin lengkap ya, Pak Paulus sama Bu Ida. Thank you. Oke, sekali lagi makasih banyak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sesi tanya jawab harus selesai sampai di waktu ini karena kita sudah sampai kepada penghujung acara, penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mewakili sekolah dan para guru, terima kasih Pak Paulus, terima kasih Ibu Ida untuk semua sharing yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberkati juga pelayanan Ibu Ida dan Pak Paulus.